Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Safitrian As dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan 2020 dengan NIM 20106011 dengan dosen pengampu Ibu Febriuli Satriani, SPDI MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen. Pertanyaan pertama adalah, sejak masa social distancing ini bermunculan figur pemimpin di berbagai bidang, beserta kebijakannya, inovasi dan tindakannya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang untuk dapat terselamatkan dari ancaman penyakit atau kematian. Siapa sajakah mereka? Sebutkanlah seorang pemimpin dalam negeri dan seorang pemimpin di luar negeri, lengkap dengan menjelaskan kebijakan atau inovasi atau tindakan yang menurut Anda paling baik. Menurut saya, figur yang bermanfaat bagi banyak orang di masa pandemi adalah dokter. Dokter dapat membantu masyarakat banyak untuk menyembuhkan banyak orang yang terjangkit virus COVID-19. Selanjutnya adalah pemerintah yang menerapkan kebijakan social distancing dan lockdown. Dan yang terakhir adalah selebriti yang menyuarakan pendapatnya dan mengajak para penggemarnya untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Lalu, figur pemimpin yang kebijakannya paling baik menurut saya, yang pertama adalah Perdana Menteri Silveria Jacob dari Sint Maarten, Kepulauan Karibia. Beliau mengatakan kepada 41.500 rakyatnya bahwa kasus virus corona terus meningkat dan ia tahu bahwa negaranya memiliki potensi besar untuk penularan virus corona karena wilayah tersebut menerima setidaknya 500.000 turis setiap tahunnya. Lalu, kebijakan yang diambil oleh Silveria Jacob adalah melakukan lockdown pertama pada tanggal 5 April 2020. Silveria Jacob melarang keras warganya untuk keluar dari rumah jika tidak berkepentingan. Kebijakan lockdown tersebut termasuk kebijakan lockdown yang paling ketat di dunia. Karena Sint Maarten hanya mengizinkan beberapa supermarket dan 2 pom bensin untuk tetap beroperasi. Sosok pemimpin yang menurut saya paling baik dari dalam negeri adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau merencanakan program bantuan yaitu dana hibah dari pemerintah untuk memberikan pelatihan dan pendampingan pada pelaku UMKM. Beliau juga mengatakan aktivitas pariwisata harus tetap dilaksanakan, namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Karena itu, pihaknya memberlakukan standar berupa cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, dunia bisnis tidak luput dari dampak social distancing. Belakangan ini, banyak siasat yang dilakukan oleh perusahaan dalam usaha untuk tetap survive, menghasilkan income tanpa perlu memberlakukan pemecatan terhadap karyawannya. Bahkan, ada perusahaan yang melakukan re-engineering secara radikal yang menghasilkan keuntungan yang besar, tidak hanya survive tetapi shifting from good to great. Jelaskan langkah-langkah apa yang akan Anda ambil bila Anda adalah seorang pimpinan perusahaan pada sektor perhotelan, kedai kopi dan kuliner, juga retail pakaian. Baik, saya akan menjawab bila saya menjadi pengusaha di sektor perhotelan. Seperti yang kita semua tahu, di masa pandemi ini, income dari sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat drastis. Terlebih saat diberlakukannya kebijakan lockdown. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus gulung tikar, dan itu berdampak sangat buruk bagi karyawan-karyawannya. Maka dari itu, saya sendiri tidak akan memecat para karyawan saya. Dan saya akan memberlakukan sistem shift kerja dan akan menggaji mereka sesuai per berapa hari mereka masuk kerja. Selanjutnya, ketika saya menjadi pengusaha di bidang kopi dan kuliner, dikarenakan di masa pandemi ini banyak orang yang lebih memilih untuk stay at home, maka menurut saya itu bukan termasuk penghalang usaha. Namun, itu bisa menjadi peluang usaha. Maka dari itu, saya akan memberlakukan penjualan online seperti pada GrabFood, GoFood, hingga Shopee Food. Saya juga akan menambahkan beberapa menu yang menarik, juga sehat. Begitupun untuk karyawannya, saya akan memberlakukan kerja shift.
dan menggaji mereka sesuai per berapa hari mereka masuk kerja. Dan yang terakhir adalah ketika saya menjadi pengusaha di bidang retail pakaian. Siasat yang akan saya lakukan adalah melakukan penjualan dan promosi secara online. Dan saya juga akan bekerja sama dengan para selebgram untuk membantu mempromosikan produk yang saya jual. Baik, pertanyaan terakhir adalah perkuliahan di Universitas Trilogi, terutama pada mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan baik. Pengalaman dan ilmu pengetahuan apa sajakah yang Anda rasakan manfaatnya sebagai seorang mahasiswa? Dan bagaimana Anda dan kelompok Anda tetap belajar dan mengerjakan semua tugas yang diberikan? Ceritakan kemudahan dan kesulitannya. Bagaimana pula menurut Anda sebaiknya persiapan karyawan dan dosen dan mahasiswa Trilogi menghadapi new normal di kampus Universitas Trilogi? Baik, ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi saya, terutama dari mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen, adalah cara menjadi seorang pemimpin yang baik dan adil. Juga tips-tips untuk menjadi percaya diri dan ilmu untuk memanage waktu agar berguna sebaik mungkin. Kemudian, untuk mengerjakan tugas, biasanya saya dan kelompok saya menggunakan fasilitas internet, yaitu aplikasi Zoom atau Google Meet, untuk berdiskusi bersama perihal tugas yang diberikan oleh dosen. Di masa pembelajaran online ini, kesulitan yang kami alami adalah kuota dan jaringan. Namun, di luar itu semua, kami dapat mengerjakan tugas dengan baik. Dan yang terakhir, menurut saya, persiapan untuk karyawan, dosen, dan mahasiswa Universitas Trilogi untuk menghadapi era new normal ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Di antaranya adalah memakai masker dengan baik dan benar, selalu menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan dengan air mengalir, dan selalu menyiapkan hand sanitizer di setiap ruang kelas. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.